Perlawanan rakyat Kalimantan. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Salah satu perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang dikenal dengan peperangan Dayak Desa. Peperangan ini dilatar belakangi oleh kekejaman selama kedudukan Jepang di Indonesia yang menimbulkan kesengsaraan rakyat Kalimantan. Sistem Romusa atau kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang menyebabkan banyak rakyat Kalimantan yang mati. Selain itu, terdapat peristiwa Mandor yang terjadi pada tanggal 23 April 1943. Di peristiwa itu, banyak penembakan dan penangkapan sultan-sultan di Kalimantan Barat. Dan pada tanggal 13 Mei 1945, anak perempuan Panglinggan, seorang tokoh masyarakat Dayak Desa, hendak dinikahi oleh seorang mandor Jepang bernama Osaki dari pekerja paksa pemotong kayu di Labea Sikucing. Namun, perkawinan ini dilarang oleh Panglinggan. Osaki yang marah mengancam akan memancung kepala Panglinggan. Rakyat Kalimantan yang tak tahan diinjak-injak dan ditindas Jepang bangkit melawan Jepang dengan pimpinan Pangsuma. Peristiwa yang terjadi perlawan rakyat Kalimantan dengan Jepang berawal saat Panglinggan, Pangsuma, dan sekelompok tokoh masyarakat lainnya menemui Osaki, seorang mandor Jepang yang ingin menikahi putri Panglinggan. Mereka menyerang Osaki hingga tewas. Lalu pertempuran pecah di perusahaan kayu. Suku-suku Dayak dari Ketapang hingga Sekadau berkumpul melalui panggilan dari peredaran mangkuk merah. Beredarnya mangkuk merah dijadikan sebagai pertanda melawan Jepang. Ribuan rakyat datang dan berunding untuk persiapan melawan Jepang. Keyakinan rakyat ditambah dengan pembunuhan Suitsogi yang dilakukan pekerja hutan berladangan durian Pampang Sansat. Dua peristiwa pembunuhan ini tersebar ke Pontianak. Tidak ingin perlawanan ini tersebar ke wilayah lain, pemerintah Jepang segera mengirimkan ekspedisi ke Meliau. Pada saat yang bersamaan pula, suku Dayak bermufakat untuk menyerang Jepang. Pada 24 Juni 1945, pertempuran Dayak Desa terjadi. Rakyat Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma melawan pasukan Nakatani. Perlawanan ini kerap disebut Perang Dayak Desa karena dilakukan oleh subsuku Dayak suku Desa. Dalam pertempuran ini, Letnan Taeko Nakatani tewas dibunuh oleh Pangsuma. Nakatani terbunuh pada saat dia melakukan ekspedisi ke hulu sungai Kapuas. Terbunuhnya Nakatani tidak diduga oleh pejabat militer Jepang karena Nakatani dikenal sebagai perwira yang cakap dan tangguh. Tetapi tidak mampu melawan serangan senjata tradisional orang-orang Dayak pedalaman yang dipimpin oleh Pangsuma. Setelah berhasil mengalahkan pemimpin Panglima Jepang, masyarakat Dayak berhasil merebut Meliau pada 30 Juni 1945. Di saat bersamaan, Pangsuma memerintahkan masyarakat dan panglima adat lainnya untuk mempertahankan wilayahnya habis-habisan. Akhir perlawanan dapat dipadamkan karena adanya penduduk lokal yang menjadi mata-mata Jepang. Mata-mata ini menginformasikan pergerakan pasukan Pangsuma. Pada 17 Juli 1945, Pangsuma kembali melawan pasukan Jepang yang ingin kembali menduduki Meliau. Namun, saat baku tembak terjadi, Pangsuma tertembak di pangkal paha sehingga menyulitkan dia berjalan. Selain Pangsuma, terdapat Panglingan dan Panglima Ajun yang mendapatkan luka parah dan tertembak di tempat. Akhirnya, Pangsuma menyuruh pasukannya untuk segera berpindah dan melanjutkan perjalanannya untuk menghindari serangan Jepang. Demikian, Pangsuma meninggal di tempat, tidak bisa melanjutkan lagi perlawanannya hingga akhirnya Meliau kembali dikuasai oleh Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul. Pasalnya, 3 bulan setelah kematian Pangsuma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tokoh dan perannya. Pak Suma, seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang menjadi pemimpin peperangan Dayak dan Berigilya di Kalimantan Barat. Pak Suma mampu melawan penjajahan Jepang dengan senjata tradisional, padahal pada saat itu Jepang menggunakan peralatan modern. Sekian penjelasan materi perlawanan rakyat Kalimantan yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih.